Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firnalia Amanda dengan NIM 2403113220. Pada video kali ini, saya akan membuat database dengan menggunakan query untuk memenuhi mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh Bapak Hairul Fajri Ilahi Eskom Mkom. Baiklah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat database yang bernama perpustakaan. Setelah membuat database perpustakaan, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu database-nya agar kita bisa memasukkan tabel-tabel ke dalam database tersebut dengan menggunakan use nama database, yaitu use perpustakaan. Kemudian kita akan memasukkan beberapa tabel yang mana pada tugas kali ini terdapat 5 tabel. Yang pertama tabel kategori, yang kedua tabel buku, yang ketiga tabel anggota, yang keempat tabel peminjaman, dan yang kelima tabel pengembalian. Setelah kita membuat setiap tabelnya, lalu kita akan memasukkan data-data yang sesuai dengan judul tabel tersebut. Yang pertama, tabel kategori yang berisikan beberapa kategori buku yang tersedia di perpustakaan. Kemudian, pada tabel buku, kita akan memasukkan beberapa judul buku. Kemudian, pada tabel anggota, kita akan memasukkan beberapa nama anggota yang meminjam buku di perpustakaan tersebut. Kemudian pada tabel peminjaman kita akan memasukkan tanggal peminjaman dan tanggal jatuh tempo kapan buku tersebut harus dikembalikan. Kemudian pada tabel pengembalian kita akan memasukkan tanggal pengembaliannya dan dendanya jika buku tersebut terlambat dikembalikan oleh yang meminjam buku. Nah, langkah selanjutnya adalah yaitu tugas yang diberikan oleh Bapak Fajri, yaitu membuat query untuk menampilkan data pengembalian secara lengkap. Yang mana hal pertama yang kita buat yaitu membuat create view untuk tabel pengembalian. Yang mana pada query ini terdapat beberapa perintah, yaitu yang pertama create view, yang kedua select, yang ketiga join. Mengapa query ini saya buat? Karena pada soal yang diberikan meminta tampilan lengkap data pengembalian yang melibatkan lebih dari satu tabel. Sehingga kita memasukkan beberapa tabel tadi itu, seperti tabel pengembalian, tabel nama, dan kategori. Kemudian, tabel pengembalian hanya menyimpan ID pengembalian, ID peminjaman, tanggal kembali, dan denda. Supaya bisa menampilkan informasi lain seperti nama anggota, judul buku, pengarang, kategori, maka query harus melakukan join ke tabel lain. Contohnya, join peminjaman, yang mana menggunakan ID peminjaman. Lalu, pada join buku, menggunakan ID buku. Dan juga pada tabel-tabel lainnya. Semua informasi dari tabel tersebut digabungkan menjadi satu view, yaitu pada view AR pengembalian ini. Kemudian pemakaian alias, yaitu yang saya gunakan adalah AR pengembalian,
digunakan untuk mengganti nama kolom supaya lebih mudah dibaca. Kemudian, untuk query menampilkan data pengembalian, kenapa dibuat seperti ini? Karena query ini berfungsi untuk menampilkan isi view yang sudah dibuat. Jadi kita tidak perlu menulis ulang query yang panjang tadi, hanya cukup memanggil view-nya saja, yaitu select all from AR pengembalian. Hasilnya akan berupa tabel laporan pengembalian yang rapi sesuai kebutuhan soal atau kebutuhan klien. Nah, ketika kita menjalankan select all from AR pengembalian, maka akan muncul secara lengkap data-data tentang peminjaman buku pada perpustakaan yang menampilkan tanggal kembalinya buku, tanggal jatuh tempo, nama anggota, judul buku yang dipinjam, nama pengarang buku, nama kategori buku, dan denda setiap peminjam buku. Kemudian, tugas selanjutnya adalah menampilkan membuat query untuk menampilkan data pengembalian peminjam buku yang ia tidak dikenakan denda. Hal yang pertama dibuat yaitu sama seperti tadi, yaitu create view dengan nama alias itu AR pengembalian tanpa denda. Kemudian select yang akan ditampilkan nanti yaitu ID anggota, nama, jenis kelamin, nomor HP, alamat. Nah, juga di sini menggunakan perintah where, select, from, dan join. Kenapa dibuat seperti ini? Tujuannya agar mencari anggota yang tidak terkena denda, tetapi juga bukan peminjam buku pemrograman web dengan PHP. Karena ada dua kondisi, maka query pakai subquery di dalam where. Subquery yang pertama yaitu select PM ID anggota yang mana anggota tersebut tidak dikenakan denda. Kemudian ini tujuannya untuk mencari anggota yang tidak mengembalikan buku dengan denda. Lalu subquery yang kedua menggunakan kondisi where di mana judul buku yang dipinjam adalah pemrograman web dengan PHP, tetapi dengan note di depannya yang mana peminjam buku tersebut tidak meminjam buku dengan judul ini. Tujuannya agar peminjam buku yang akan kita cari itu bukan yang meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Jadi nanti akan menghasilkan anggota yang tidak terkena denda dan tidak meminjam buku dengan judul tersebut. Lalu kita tampilkan dengan query select all from AR pengembalian tanpa denda, yang mana akan muncul dua nama peminjam buku yaitu Rina Lestari dan Dewi Kurnia, yang mana mereka itu tidak terkena denda dan tidak meminjam buku dengan judul pemrograman web dengan PHP. Jadi hasilnya sudah berupa daftar anggota yang difilter dengan kondisi yang kita berikan tadi. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang query pada database. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.